Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayuhal muslimun al-hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sadaqallahul azim. Masyarul muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam kehidupan ini kita ingin mendapatkan keuntungan-keuntungan. Karena substansi daripada kehidupan ini adalah bisnis. Transaksi-transaksi, komitmen-komitmen kita buat, yang kita lakukan adalah untuk mendapatkan keuntungan. Maka disebutlah hidup ini adalah bisnis atau perniagaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita suatu bisnis yang tidak ada ruginya. Karena dalam kita berbisnis itu akan berhadapan dengan keuntungan, kerugian, bahkan pulang modal. Tapi di sini bisnis yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bisnis yang tidak ruginya, tidak akan mendapatkan kerugian. Di akhirat dia mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Karena Allah menyebutnya liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Allah menyebut, yaitu adalah Al-Quranul Karim, sebuah kitab yang dimuliakan oleh Allah, diturunkan pada malam yang dimana malam itu menjadi malam yang paling mulia, disebut dengan Lailatul Qadar. Yang membawa risalah ini, yang membawa firman ini, malaikat menjadi penghulunya malaikat, itulah malaikat Jibril. Kemudian Al-Quran disampaikan kepada manusia, seorang Rasul utusan Allah Muhammad SAW menjadi Sayyidul Anbiya, dan hamba-hamba Allah yang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran, disebut oleh Rasul sebagai orang yang terbaik. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kamu sekalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan kemudian mengajarkan Al-Quran. Kenapa menjadi orang yang terbaik? Karena ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Kita diturunkan oleh Allah muka bumi ini sebagai khalifatullah fil ardh, dan kita dahulunya nenek moyang kita berada di surga. Sepatutnya kita kembali lagi ke surga untuk bisa mencapai kita ke tempat di mana nenek moyang kita pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kita berada di tempat
di dunia ini yang begitu luasnya, bagaimana caranya kita bisa selamat untuk sebagai petunjuknya. Maka dikatakanlah sebagai hudal linnas, petunjuk bagi seluruh umat manusia. Jadi oleh karena itu kemuliaan akan diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang mau menerima Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, yang akan mengatur kehidupannya mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, dan tidur selama-lamanya tidak bangun-bangun lagi, hanya dibangkitkan oleh Allah nanti di yaumil mahsyar, kembali kepada Allah, dipanggil oleh Allah dengan seruan panggilan penuh dengan kasih sayang, ya ayyatun nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, kapan kalau ada orang-orang yang mempelajari Al-Quran di masjid-masjid, mempelajari Al-Quran di pondok-pondok pesantren, itu adalah orang-orang yang menjadi cikal bakal radikalisme, itu nggak benar. Dan harus kita yakin bahwa Al-Quran ini adalah rahmatan lil alamin. Kita sebagai muslim harus yakin Al-Quran itu diturunkan oleh Allah hudal linnas, petunjuk yang membawa kepada keselamatan dunia dan keselamatan hari akhirat. Di sini Allah mengatakan orang yang senantiasa membaca Al-Quran, maka jiwanya akan menjadi bersih dari karat-karatnya. Karena dalam hadis katakan hati manusia itu juga berkarat seperti berkaratnya besi. Lalu bagaimana cara menghilangkan karat itu, wahai Rasul? Ada sahabat yang bertanya. Jawab Rasul adalah tilawatil Quran wa zikrul maut. Jadi membaca Al-Quran dan mengingat kematian. Kita harus ingat kematian, itu maknanya adalah kita persiapkan kematian itu. Karena salah satu indikasi Ta'ala adalah al-isti'dad lil maut qabla al maut. Mempersiapkan kematian sebelum datang kematian itu. Karena kematian datang tidak memberitahu. Dia bisa datang tiba-tiba. Kalaupun toh ada semacam indikasi-indikasi, tapi itu tidak pasti. Walaupun ada orang terkadang sudah terpapar oleh berbagai macam penyakit di rumah sakit, kalau kita pergi ke rumah sakit Darmais, ke rumah sakit Jantung Harapan dengan Al-Quranul Karim, yatsluna kitaballah, itu membaca kitabullah. Kita sedang berbisnis dengan Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah wa'alaniyah, yaitu menginfakkan sebahagian daripada rezeki yang diberikan kepada mereka. Jadi rezeki yang kita infakkan itu sebetulnya rezeki yang Allah berikan, bukan kita yang punya. Kita hanya menerima. Allah berikan sebagai sarana untuk taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena kita hanya menerima, kita harus pada kita. Nggak sama. Karena Allah sudah mengatakan, ya innallaha yabsutur rizqa wa yaqdir. Allah yang melapangkan, Allah juga yang menentukan kadarnya. Berapa kadar rezeki kita, dan seorang tidak akan meninggal sebelum rezekinya yang ditentukan oleh Allah itu diterimanya. Kalau sudah diterimanya semua, maka selesailah kehidupannya. Dan untuk apa Allah memberikan rezeki itu? Adalah sebagai satu bisnis dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kita infakkan di jalan Allah. Dan itulah yang menjadi rezeki kita yang sebenarnya. Makanya salah satu penyesalan dari orang yang meninggal, andaikan boleh ini, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa aku minas salihin. Aku akan bersedekah. Karena pahala infak sedekah ini digambarkan oleh Allah seperti orang menanam satu biji yang menumbuhkan 7 tangkai, dan setiap tangkai 100 biji, 700 kali lipat gandanya, bahkan lebih daripada itu. Jadi amat rugilah kalau ada orang yang diberi oleh Allah kelapangan rezeki, hanya disimpan-simpan saja, lalu kemudian dia meninggalkan harta warisan yang banyak. Yang mendapat untung adalah orang ditinggalkan, sementara dia akan merugi. Sementara yang harus mempertanggungjawabkan semua apa yang telah menjadi catatan daripada rezeki tersebut, diterima, dipakai atau tidak dipakai, mempertanggungjawabkannya. Karena rezeki akan ditanya nanti dari dua sisi, min ainak tasabahu wa fima anfaqahu, dari mana didapat dan kemana digunakan. Dan kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang melaksanakan, merupakan satu ibadah
di mana kita sedang menjalin hubungan komunikasi kita dengan Allah secara intens. Tidak boleh kita putus. Ini ketika ada orang saja tidak mau melaksanakan sholat, maka dinyatakan oleh Rasulullah sebagai orang yang telah putus hubungan dengan Allah. Yang bahasa Al-Qur'annya adalah kafir. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia telah menjadi orang yang kafir. Oleh karena itulah, marilah kita tingkatkan ibadah sholat kita, membangun hubungan komunikasi batin kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Allah berikan ketenangan, jiwa kita menjadi tenang. Begitu juga ketika kita infakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita, Allah berikan ketenangan. Ketika kita membaca kitab Allah, Allah berikan ketenangan. Bukankah yang kita cari dalam hidup kebahagiaan dan ketenangan, dan itu semuanya merupakan pemberian dari Allah. Kita cari kemana saja tidak akan kita dapatkan kecuali diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fihi minal ayati wa dzikr hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahul ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kehidupan ini kita pasti menghadapi berbagai macam tantangan-tantangan keimanan. Karena keimanan kita ini akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita mengatakan saya beriman sebelum diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ujian-ujian itu sesuai dengan kemampuan kita. Allah tidak akan menguji hambanya kalau dia tidak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi apapun ujian yang kita terima hari ini, besok dan seterusnya, itu semua adalah merupakan ujian keimanan. Oleh karena itu sikap kita adalah taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Walaupun sekiranya selesailah kehidupan kita, maka kita hendaknya selesai dalam keadaan husnul khatimah. Karena di akhirat kala itu lebih berat dari apa yang ada di dunia ini. Inna haula yuhibbunal ajilah wa yadharuna wara'ahum yauman saqila. Jadi banyak manusia itu tergoda dengan kehidupan dunia ini, mengharapkan kesenangan dan kebahagiaan, tetapi lupa ada hari yang sangat berat. Itulah hari nanti di hari akhirat kelak. Oleh karena itulah senantiasa kita memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya diberi keselamatan di dunia dan keselamatan di hari akhirat kelak. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana